Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala rasulil amin khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih mengkaji sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-626 dari kitab Bulughul Maram, atau hadis yang kedua dari bab zakat. Pada kesempatan kali ini kita sampai kepada penghujung dari hadis tersebut, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Anas bin Malik. Anas meriwayatkannya dari Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menjadi Khalifatul Muslimin. Yaitu penghujung hadis tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fir riqqati fi mi'atay dirhamin rubu'ul usyur. Fa illam takun illa tis'ina wa mi'atin falaysa fiha sadaqatun illa ayyasha'a rabbuha." Wa fir riqqati, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan zakat perak. Wa fir riqqati, dan di dalam zakat perak, mi'atai dirhamin, Rasul mengatakan bahwa nisab perak adalah 200 dirham. Ketika seseorang mempunyai perak yang berbobot atau berukuran 200 dirham, maka setelah berlalu 1 tahun maka dia wajib mengeluarkan rubu'ul usyur. Rubu'ul usyur itu sama dengan per 40-nya, atau lebih kita kenal dengan 2,5%. Ketika seseorang memiliki perak dan sudah berlalu 1 tahun dan perak itu bernilai atau berukuran 40 dirham, maka dia wajib mengeluarkan 1/40-nya atau 2,5%. Fa illam takun illa tis'ina wa mi'atin, jika sudah berlangsung 1 tahun, ternyata perak yang dia miliki belum genep 200 dirham, kurang dari itu, falaysa fiha sadaqah, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakatnya karena belum sampai nisab. Illa ayyasha'a rabbuha, kecuali pemiliknya menghendaki untuk mengeluarkan sedekah. Jika perak belum sampai nisab, apapun itu, perak atau emas atau harta perdagangan dan lain sebagainya, hewan ternak, jika kurang dari nisab kemudian pemiliknya menghendaki untuk mengeluarkan sedekahnya, silakan, boleh. Tapi itu tidak dinilai sedekah, tapi dinilai sedekah biasa. Di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa nisab perak adalah 200 dirham. Ketika sudah berlalu 1 tahun dan dirham yang dia miliki sudah mencapai, atau perak yang dia miliki sudah mencapai 200 dirham, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1/40-nya atau 2,5%. Kita akan lihat ukuran 200 dirham itu berapa gram kalau kita ukur dengan ukuran zaman sekarang. Karena dirham itu adalah perak dan nisab perak adalah 200 dirham. Nah, 200 dirham itu kalau kita konversi kepada perak zaman sekarang, berapa gram perak yang menjadi nisab perak atau dirham? Bisa kita lihat dalam papan tulis yang akan kita berikan kepada antum semuanya. Zakat perak, Rasul mengatakan wa fir riqqah. Riqqah sama dengan fiddah, perak. Zakat perak, Rasul mengatakan nisab yang harus dikeluarkan zakatnya adalah mi'atai dirham, 200 dirham. 200 dirham ini kalau kita konversi menjadi gram perak sekarang, maka kita ketahui bahwa mayoritas ulama, mereka mempunyai ukuran bahwa 1 dirham
Karena dirham itu terbuat dari perak, kalau dinar terbuat dari emas, kalau dirham terbuat dari perak. 1 dirham yang terbuat dari perak, kalau dikonversi ke gram perak zaman sekarang adalah 2,975 gram. 2 gram lebih 975 atau 2,975 gram, hampir mendekati 3 gram. Berarti 2,975 ini adalah gram, ya, gram fiddah perak. Berarti kalau 200 dirham 2,975 dikalikan 200. 2,975 kali 200. Bisa kita lihat berapa gram, ya, perak yang menjadi hasil dari 200 kali 2,975 gram dirham. Ya. Kalau kita kalikan, ya, berarti 2,975 kali 200. Maka hasilnya adalah 595 gram fiddah perak. 595 gram perak. Ini sama dengan 200 dirham. Yang dikeluarkan dari 595 gram perak adalah 1/40-nya atau sama dengan 2,5%. 2,5%. Sekarang kalau kita lihat berapa harga perak zaman sekarang. Kalau seandainya harga perak zaman sekarang 1 gram perak kita kira-kira, ya, mungkin jumlahnya Rp9.000 1 gramnya. Ini kemungkinan bisa saja 10.000, bisa saja kurang, bisa saja lebih. Berarti 500, ya, 95 gram perak itu kalau kita mau ketahui harganya berarti 595 kali 9.000 kalau kita perkirakan 1 gram peraknya 9.000. Berarti jumlahnya, ya, ini kali 9.000 jumlahnya adalah 5.355.000. Jadi barang siapa yang mempunyai perak, yang perak itu bobotnya 595 gram perak, maka dia harus mengeluarkan 1/40-nya atau dia harus mengeluarkan 2,5%. Jadi kalau kita konversi ke rupiah sekitar ini. Jadi 595 kali 9.000 karena kita kira, ya, 1 gram perak 9.000, hasilnya adalah 5.355.000. Nah, ini harganya. Tapi kan zakat yang diambil bukan dari harganya. Karena apa? Karena mata uang yang dipakai, ya, sekarang, ya, adalah bukan emas, bukan perak. Kalau di Indonesia mata uangnya adalah rupiah, maka mata uang rupiah ini, ya, nanti kita konversi dengan emas. Barang siapa yang punya emas, ya, zakat emas nanti disamakan dengan zakat uang. Tapi kalau zakat perak tidak dikonversi menjadi nilai dari perak itu sendiri. Jadi karena perak dan bukan emas, maka perak ini siapapun yang punya 595 gram perak, maka dia wajib mengeluarkan 2,5% atau 1/40-nya. Ini berkaitan dengan zakat perak. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali. Kenapa di sini kita tidak membahas zakat emas?
Karena di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, di sini Rasulullah tidak menjelaskan zakat emas. Tapi dalam hadis yang lain yang akan kita bahas nanti insya Allah ada penjelasan dari Nabi Muhammad SAW tentang zakat emas yang nanti kita akan bahas juga berkaitan dengan zakat uang yang kita miliki. Insya Allah kita akan lanjut dari penghujung atau kepada penghujung hadis yang kita pelajari saat ini. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya. Ini adalah penghujung hadis yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Rasul mengatakan, "Waman balagat indahu minal ibili sadaqatul jada'ati." Barang siapa yang zakat ontanya wajib bagi dia harus mengeluarkan jada'ah. Jada'ah ini adalah anak onta yang genap berumur 4 tahun dan memasuki tahun yang kelima. Walaysat indahu jada'ah. Mestinya dia harus mengeluarkan jada'ah onta yang berumur 4 tahun, tetapi dia tidak mempunyai jada'ah. Wa indahu khiqqah. Ternyata yang dia punya adalah onta yang umurnya 3 tahun genap dan memasuki 4 tahun. Artinya mestinya dia wajib mengeluarkan jad'ah yang umur 4 tahun, ternyata dia tidak punya. Yang dia punya hanya unta yang berumur 3 tahun. Fa innaha yuqbalu minhu, maka diterima. Musaddiq atau sa'i pemungut zakat boleh mengambil hiqqah. Mestinya dia harus mengeluarkan jad'ah yang lebih besar 1 tahun. Tapi as-sa'i awil musaddiq dibolehkan untuk mengambil hiqqah yang lebih mudah 1 tahun. Kemudian si pemilik atau rabbul mal, pemilik harta atau pemilik unta ini, wa yaj'alu ma'aha syataini intayassarata lahu au 20 dirhaman. Karena mestinya dia harus mengeluarkan jad'ah yang berumur 4 tahun, dia tidak punya, yang dia punya hanya yang berumur 3 tahun, maka dibolehkan dia membayarkan zakatnya yang berumur 3 tahun, dan dia harus menambah kekurangannya, yaitu menyertakan 2 ekor kambing atau 20 dirham. Waman balagat indahu shadaqatul hiqqah. Sebaliknya, jika memang dia harus membayarkan zakatnya, zakat untanya itu, yang wajib dia bayarkan adalah hiqqah, unta yang berumur 3 tahun. Walaysa lahu hiqqah, dan dia tidak mempunyai hiqqah yang berumur 3 tahun. Walahu jada'ah, tapi dia mempunyai anak unta yang umur 4 tahun. Fa innaha yuqbalu lahu atau fa innaha yuqbalu minhu, dia boleh memberikan jada'ah. Mestinya dia harus memberikan kepada pemungut zakat hiqqah yang umur 3 tahun, dia boleh menyerahkan jada'ah yang berumur 4 tahun atau lebih besar 1 tahun dari kewajiban dia. Boleh dia berikan kepada pemungut. Fa innaha tuqbalu minhul jad'ah wa yu'tihil musaddiqu 20 dirhaman aw syatain. Ketika dia sudah memberikan jad'ah yang umur 4 tahun, padahal kewajiban dia adalah hiqqah yang umur 3 tahun, maka si pemungut zakat harus mengembalikan kepada rabbul mal, pemilik unta tersebut, 2 ekor kambing atau 20 dirham. Nah, ini adalah penjelasan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini berlaku baik zakat sapi atau zakat unta, begitu. Jika kewajiban dia harus mengeluarkan anak unta atau anak sapi, mestinya anak unta yang harus dia bayarkan zakat umurnya 4 tahun, ternyata dia nggak punya, yang punya adalah anak umur 3 tahun, silahkan dia bayarkan umur yang umur 3 tahun, sambil dilengkapi dengan 2 ekor unta atau 20 dirham. Atau sebaliknya, ketika dia mestinya punya kewajiban membayar zakat anak unta yang umur 3 tahun, ternyata dia nggak punya anak unta 3 tahun. Justru dia punya adalah anak unta yang umur 4 tahun. Silahkan diberikan kepada pemungut, nanti pemungut mengembalikan kelebihannya, yaitu 2 ekor unta atau 2 ekor kambing, atau 20 dirham. Ini adalah ketetapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada pertanyaan, kenapa selisihnya itu Rasul menetapkan 2 ekor kambing atau 20 dirham? Nah,
Maka karena ini ketetapan dari Nabi Muhammad SAW, maka kita ambil. Dan kenapa Rasul tidak mengatakan silahkan membayar selisihnya, mengambil selisih atau membayar selisih harga? Kenapa Rasul tidak menyarankan umatnya untuk, kalau memang kalian kewajibannya adalah membayar hikkoh, ternyata kalian tidak hikkoh dan kalian membayar jad'ah, kenapa Rasul tidak mengatakan kalau begitu pemungut zakat harus mengembalikan kelebihan dari hikkoh ke jad'ah? Berapa kelebihannya? Rasul tidak seperti itu. Karena apabila diserahkan, terserah nanti berapa selisihnya dihitung. Menghitung selisih ini dari satu orang ke orang lain nanti akan terjadi perbedaan. Dan rentan akan terjadi perselisihan. Dan pasti itu terjadi. Si A di kampung lain, kalau seandainya dihitung selisih yang dia lengkapi atau dia ambil kembaliannya, selisihnya itu disesuaikan dengan harga. Mungkin satu kampung dengan kampung lain selisih harganya beda. Makanya di sini inilah hikmah yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Silahkan. Kalau memang Anda umur yang Anda bayarkan itu kurang dari 1 tahun, ya sudah, lengkapi dengan 2 ekor kambing atau 20 dirham. Tapi ternyata yang kalian bayarkan itu ternyata lebih tua 1 tahun daripada kewajiban yang kalian bayarkan, maka si pemungut zakat harus mengembalikan kelebihan, yaitu 2 ekor kambing atau 20 dirham. Ini mengingatkan kita tentang jual beli yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu bai'ul musarrat, yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasul mengatakan, janganlah kalian menjual kambing atau onta atau sapi yang sebetulnya hewan tersebut itu air susu yang dihasilkan itu tidak banyak. Ketika kalian akan menjualnya, kalian melakukan akal-akalan, yaitu kalian ikat atau kalian tahan, tidak kalian perah susu atau puting dari hewan tersebut beberapa hari sehingga kelihatan puting dan susunya besar. Kemudian kalian bawa ke pasar. Kemudian dibeli oleh orang. Orang yang membeli itu pasti dia membeli dengan harga yang agak lebih mahal. Karena dia tahu susu dari hewan tersebut besar. Karena memang disengaja oleh pemiliknya, tidak diperah. Kemudian kalau diikat juga supaya susunya betul-betul kelihatan besar. Ini kan adalah sebuah tipuan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, jika terjadi jual beli semacam itu, maka pembelinya punya hak khiyar. Dia boleh memilih satu dari 2 opsi. In radhiya amsakaha. Setelah dia bawa pulang, dia kira bahwa air susunya dia akan bisa memerahnya setiap hari dan menghasilkan banyak karena besar susunya. Ternyata setelah diperah hari itu, hari berikutnya tidak banyak susunya. Ini kan sebuah tipuan. Rasul mengatakan kalau dia rela dengan tipuan tersebut, pembelinya mengatakan ya sudahlah saya ikhlaskan, boleh. Kalau seandainya dia tidak mengikhlaskan, dia berhak untuk membatalkan jual beli ini. Dia kembalikan hewan tersebut kepada penjualnya, kemudian ia minta harganya genep, dia kembalikan hewan tersebut karena ternyata susunya itu hanya rekayasa saja, diperah sekali, berikutnya hanya sedikit, tidak seperti yang kelihatan ketika dia membelinya. Maka boleh dia memilih opsi yang kedua. Dia kembalikan hewan tersebut, kemudian dia ambil kembali harganya. Sekarang pertanyaannya, air susu dari hewan tersebut yang sudah dia perah, gimana cara kembalikannya? Dia juga, karena dia sudah perah, dia sudah konsumsi, dia sudah minum, karena dia mengharap besoknya juga mendapatkan air susu sebanyak itu, ternyata paginya tidak. Dia sudah minum air susu itu. Gimana kembalikannya? Maka disinilah kebijaksanaan Nabi SAW. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi mengatakan kalau mau mengembalikan ontanya atau kambingnya atau sapinya, silakan kembalikan dan dia ambil harganya. Sedangkan susu yang dia sudah konsumsi, dia menggantinya dengan satu sok dari kurma.
Kenapa Rasul kok tidak mengatakan kalau memang harus mengganti air susunya, mestinya air susunya kan harus dihitung kira-kira berapa liter, berapa nilainya, kemudian harganya itu diberikan kepada penjualnya. Tapi Rasul tidak menjelaskan itu, tidak mengarahkan ke situ bahkan. Rasul mengatakan sudah, potong kompas. Kalau mau mengembalikan susu yang sudah dikonsumsi, kembalikan 1 sok kurma. 1 sok kurma berarti 4 mud. Berapa ukuran 4 mud? Antara 2,6 liter sampai 3 liter. 3 kilo maaf. Jadi antara 2,6 kilo sampai 3 kilo. Persis seperti ukuran zakat fitri atau zakat fitrah yang diberi nama oleh umat Islam zakat fitri. Maka si pembeli hewan tersebut setelah memerah susunya dan mengkonsumsi, opsi yang kedua boleh dia mengembalikan hewan tersebut dan dia ambil harganya dari penjual. Sedangkan susu yang sudah dikonsumsi, Rasul memberikan arahan silahkan mengembalikan atau memberikan ganti dari susu yang dia sudah perah 1 sok dari kurma. 1 sok kurma ukurannya berapa? 2,6 kilo sampai 3 kilo. Apakah harus sok kurma? Bisa saja dengan makanan pokok selain kurma. Kenapa Rasul tidak menjelaskan? Kalau begitu, kalau kamu mau mengembalikan hewannya, maka juga kembalikan harga dari susu yang telah kalian konsumsi. Rasul tidak menyuruh mengembalikan harga dari susu tersebut. Kenapa? Karena seandainya Rasul menyuruh untuk mengembalikan harga dari susu yang dia konsumsi, maka nanti akan terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli. Mungkin yang punya hewan tersebut akan mengatakan bahwa biasanya hewan tersebut kalau saya perah itu menghasilkan 10 liter contohnya. Ternyata hakikatnya yang sudah diperah nggak sebanyak itu. Oleh karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan supaya di samping dia mengembalikan hewan yang telah dia beli, Rasul juga menyuruh mengembalikan susu yang telah dia perah dan dia konsumsi. Namun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menganjurkan supaya mengembalikan nilai dari susu tersebut, tapi Rasul memberikan satu jalan keluar, yaitu mengembalikan sebagai ganti dari susu yang dia konsumsi adalah 1 sok dari kurma atau 1 sok dari makanan pokok di daerah atau di negara masing-masing. Kenapa Rasul mengatakan mengembalikan sebagai ganti dari susu yang telah dia konsumsi 1 sok dari kurma atau makanan pokok? Karena ini dalam rangka supaya tidak terjadi perselisihan. Kalau seandainya diharuskan mengembalikan harga dari susu yang dia perah, maka akan terjadi perselisihan dalam 2 hal. Ukuran dari susu tersebut berselisih antara pemilik hewan dan pembelinya. Begitu juga dengan harga susu. Harga susu juga kemungkinan akan terjadi perselisihan. Ketika Rasul SAW mengatakan, ya sudah kalau begitu kembalikan hewannya dan susu yang sudah kalian konsumsi kembalikan sebagai gantinya 1 sok dari kurma atau makanan pokok, maka sungguh bijaksana apa yang telah diarahkan oleh Nabi Muhammad SAW membayar 1 sok kurma atau makanan pokok dalam rangka untuk menghentikan, dalam rangka untuk meminimalisir, bahkan supaya tidak ada perselisihan yang nanti akan terjadi. Persis seperti saran Nabi Muhammad SAW, jalan keluar Nabi Muhammad dalam zakat ini. Jika mestinya yang kalian keluarkan adalah anak unta yang berumur 4 tahun, tapi kalian punya anak unta yang umur 3 tahun, silakan dijadikan untuk membayar zakat. Kekurangannya silahkan pilih, menambah kekurangan umur tersebut dengan 2 ekor kambing atau 20 dirham. Begitu juga sebaliknya. Seandainya mestinya kewajiban kalian adalah 3 anak unta yang berumur 3 tahun, ternyata kalian hanya punya anak unta yang umur 4 tahun, silakan dibayarkan yang umur 4 tahun. Si pemungut akan memberikan kembalian kepada kamu 2 ekor kambing atau 20 dirham sesuai dengan kebutuhan dan apa yang mudah dan maslahat bagi pemungut zakat maupun pemilik hewan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah
arahan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, arahan yang mestinya kita ambil dalam rangka supaya tidak terjadi perselisihan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.